Kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali bikin publik heboh setelah nama Muhammad Kodari resmi dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, menggantikan AM Putranto. Penunjukan ini menimbulkan pertanyaan besar, apa makna politik di balik masuknya seorang analis ke lingkaran inti pemerintah? Kodari bukan sosok asing. Direktur Eksekutif Indobarometer ini dikenal dengan analisisnya yang tajam dan kontroversial. Alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga lama dikaitkan dengan kedekatannya pada Presiden Jokowi, bahkan dijuluki sebagai salah satu pembisik istana. Sorotan publik semakin kuat ketika ia pernah menggaungkan wacana presiden 3 periode. Ide yang sempat menggentarkan panggung politik nasional. Meski gagal, langkah itu membuktikan besarnya pengaruh Kodari dalam membentuk opini publik. Kini ia resmi beralih dari analis menjadi aktor politik di pusat kekuasaan. KSP sendiri bukan jabatan sembarangan. Lembaga ini adalah pusat kendali komunikasi koordinasi sekaligus strategi kebijakan presiden. Kehadiran Kodari di posisi ini menimbulkan tanda tanya. Apakah ia akan jadi jembatan antara era Jokowi dan Prabowo atau menjadi motor baru strategi politik istana? Selain rekam jejak politik, publik juga menyoroti laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Kodari. Total kekayaannya mencapai 261,9 miliar. Mayoritas berbentuk tanah dan bangunan senilai 182,7 miliar yang tersebar di Jakarta, Sukabumi, Lampung, hingga Palangkaraya. Mulai dari Kijang Innova, mobil listrik Neta, Wuling RF, hingga motor gede Honda Rebel. Ditambah kas 70,7 miliar, serta harta lainnya. Total asetnya menembus 264,7 miliar sebelum dipotong utang. Kekayaan sebesar ini tentu memicu tanda tanya baru. Sebagai konsultan dan pengamat, wajar Kodari punya penghasilan besar. Namun kini ketika ia duduk sebagai pejabat negara, publik menuntut transparansi lebih. Integritasnya akan diuji. Apakah ia bisa menjaga kepercayaan atau justru terseret sorotan negatif? Penunjukan Kodari juga mengubah wajah KSP dari sebelumnya dipimpin sosok militer seperti Muldoko dan AM Putranto. Kini dikomandoi seorang sipil dengan latar belakang politik dan survei. Ini sinyal politik jelas dari Prabowo. Namun pertanyaannya, sinyalnya ke arah mana? Apakah ini bentuk merangkul loyalis Jokowi atau strategi agar narasi publik sepenuhnya terkendali di tangan orang yang paham permainan opini? Yang jelas langkah ini menegaskan bahwa politik Indonesia masih penuh kejutan.